Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, ini dari beberapa pertanyaan yang masuk, seminimalnya yang terilhami adalah menyusun sebuah kajian yang terkait dengan ujian ya. Jadi bagaimana kita bisa lebih memaknai mengapa ujian itu harus ada dan Allah izinkan ditimpakan kepada semua orang, khususnya orang-orang beriman gitu ya. Khususnya orang-orang beriman. Jadi sering kita berpikir kalau sudah baik taubatnya, sudah semakin tambah imannya, ujiannya jadi hilang gitu. Padahal enggak gitu ya. Jadi justru kita lihat sama-sama nanti mengapa ujian itu tetap harus ada, dan Allah berikan juga ujian kepada orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau di Al-Quran ayatnya seminimalnya Allah berikan 1 atau 2 kali dalam 1 tahun bagi orang-orang yang tidak beriman gitu, dengan harapan agar mereka kemudian kembali kepada Allah gitu. Nah, tapi kalau orang beriman nih, itu tidak setahun 2 kali, setiap hari, setiap detik ya. Jadi semakin beriman semakin nambah ujiannya gitu. Karena kalau tidak nanti ada yang namanya istilahnya istidraj ya, Allah biarkan saja gitu. Ya udahlah, biarkan saja dia sepuas-puasnya di dunia, tapi ketika ajal tiba, nah di situ menyesalnya gitu ya. Jadi justru kita kalau salah di dalam memaknainya, seakan-akan kok sudah taubat, sudah sholat, sudah banyak istighfar, tapi ujian nggak kunjung selesai gitu. Ya Allah Maha tahu ya, kalau ujian itu Allah angkat, Allah beri ke lapangan, kemudian entahlah kemana kita tersasar, tersesat gitu ya, nyasar gitu. Nah, tapi ada banyak kebaikan di balik itu yang Allah aturkan gitu. Nah, khususnya sampai orang itu tidak ada lagi kesalahan dan kecenderungan berbuat dosa gitu. Ya tentu Allah menghendaki bahwa semua mukmin khususnya kembali kepada Allah itu dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya gitu. Itu pun sudah dibantu oleh Allah, jarang yang bisa bersih ketika wafat. Nah, kemudian nanti dilanjutkan oleh rahmat Allah berupa api gitu. Nah, apinya di alam barzah, di alam kubur, tentu intensitasnya jauh lebih panas, lebih sakit ya, dan lebih lama. Tapi kalau di dunia, apapun yang Allah izinkan menimpa kita, jika kita kemudian memahami ya, bahwa itu ada maksud di balik itu, dan kita bersabar, dan kita kemudian mengkoreksi diri, ya, nah itu justru dilipat gandakan pahalanya, dihapus dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Nah itu terkait ujian. Jadi ujian mungkin nggak akan selesai dibahas sekali 2 kali ya, karena setiap hari kita menghadapi itu, dan hari ini mungkin kita selalu merasa berat gitu karena ujian yang bertubi-tubi gitu. Nah, karena kita mungkin salah memaknai ujian itu apa gitu. Baik, ini jadi judulnya adalah memahami fungsi ujian gitu ya. Ini syarat layak kemampuan ya untuk sebuah kedudukan tertentu. Kan manusia Allah ciptakan hadir di bumi ini, turun ke bumi ini tidak hanya sekedar seperti ternak kan. Allah ciptakan, Allah desain kisahnya, ceritanya dimulai dengan penurunan Nabi Adam dan Nabi Rasul yang mengikutinya ya, hingga terakhir Nabi Muhammad SAW, sampailah kepada kita hari ini umatnya. Untuk apa itu Allah ciptakan itu semua gitu. Dan kemudian didokumentasikan pula di Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, semua ciptaan yang Allah izinkan ya untuk hadir hari ini itu Allah jelaskan ya, di Al-Quran. Syarat layak kemampuan ya seperti
dalam kehidupan lainnya lah ya. Kita mau nyetir juga harus punya SIM. Untuk dikatakan layak bisa nyetir mobil kan harus mengikuti ujian. Ada ujian teori, ada ujian praktek. Ujian teorinya sudah bagus, ya. Ujian teorinya sudah bagus, tapi kemudian pas praktek parkir paralel nggak bisa gitu ya. Kemudian ya segala macam lah gitu ya, maju mundur di tanjakan tanpa pakai rem gitu ya. Atau naik motor juga sama. Ya. Lebih sulit biasanya ujiannya gitu ya. Harus pakai kon itu ya, pakai kon, kemudian harus zigzag, harus muter tanpa kaki turun, itu kan masalah balance, keseimbangan. Jadi ujian kendaraan bermotor aja itu lumayan sulit gitu. Selain teorinya juga kemudian tadi ada praktek. Ya cuman ya kalau hari ini bisa nembak dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya terjadilah itu belok kanan, lampu sen ke kiri gitu. Atau ya itu tadi ya, ketika mengendarai mobil nggak ngerti baca rambu-rambu, nggak mengerti cara untuk bergiliran di pertigaan kan, atau di perempatan, ya kecelakaan gitu. Kecelakaan akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Ya mirip lah gitu ya, analogi sederhananya. Gitu, karena kita akan menggunakan kendaraan itu untuk melakukan berbagai macam aktivitas gitu kan ya. Nah jadi untuk dikatakan layak untuk mengoperasikan sebuah kendaraan ya tentu kemudian harus ada tesnya gitu. Nah sama saja dengan hidup ini gitu ya. Kita ini punya fungsi tertentu Allah hadirkan di dunia ini. Tapi fungsi itu hanya bisa tercapai jika kita kemudian Allah angkat terus kedudukannya sesuai yang Allah sudah sediakan. Nah, cuman karena manusia banyak godaan sana-sini, terlalaikan oleh yang selain Allah lah begitu ya. Alih-alih kemudian dia mencapai kedudukan itu malah ya sibuk sendiri gitu. Sampai akhirnya nanti ajal datang, sudah lupa, semua tugasnya, amanahnya tidak ada yang ditunaikan gitu. Nah, itu yang kemudian mungkin baru berbunyi ketika seseorang itu mencari makna lebih dalam kehidupan ini. Kalau orang tidak berpikir makna yang dalam, ya hidup ya seperti apa adanya saja kan ya. Orang hanya berpikir bahwa lahir, tumbuh remaja, kemudian sekolah, kemudian selesai menikah, kemudian punya anak, ya sampai kemudian usia lanjut, punya cucu, meninggal, udah selesai gitu kan. Ya itu mah kayak ternak berarti. Ya cuman memamah biak, kemudian beranak gitu kan ya. Ya tentu ada maksud sebenarnya ya, makanya di perintah Al-Quran ada amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ada kesempatan yang Allah berikan, ada amal soleh gitu kan. Banyak hal gitu yang mungkin kita lupa itu gitu. Nah itulah ujian begitu ya. Baik, kita mulai masuk dulu ya sahabat-sahabat terkait dengan fungsi ujian. Jadi ini syarat untuk diberikannya sebuah kedudukan lah gitu. Kan manusia itu dalam kedudukan-kedudukan tertentu, itu rahmat Allah yang disebarkan bagi manusia, sehingga melalui kedudukan yang diberikan, dia harus bisa bermanfaat bagi orang lain dan memperoleh wajah Allah begitu ya, ridho Allah gitu. Nah kita lihat di Quran surat Al-Anbiya, ya, Quran surat 21 ayat 35. Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap jiwa akan merasakan mati, gitu kan. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi semua akan kembalinya ke Allah ya. Yang beriman, yang kafir, semua akan kembali ke Allah. Gitu. Semua akan kembali ke Allah. Ya tentu konsekuensinya beda-beda ya. Bagi orang-orang beriman yang kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi ya, yang disebut nafs mutmainah, dimasukkan ke surganya Allah, Allah ridho kepada mereka ya. Tapi orang-orang yang kembali memperoleh murka Allah ya, maka tempatnya adalah di neraka, seburuk-buruk tempat. Ada yang sekian abad mungkin ya di dalam neraka hingga kemudian selesai pembersihannya baru dikeluarkan.
Jika ada setitik iman, maka akan dikeluarkan janji Allah. Tapi nggak tahu berapa abad gitu ya, harus mengalami pembakaran. Tapi ada orang-orang yang kekal di dalam neraka karena sama sekali tidak ada setitik iman pun di dalam dadanya gitu. Nah, jadi ini Allah akan menguji dan setiap jiwa akan merasakan mati. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan terkait apakah orang yang sudah mati tahu dia mati, tahu ya. Karena nanti proses sakratul maut itu bukan hal yang mudah ya. Sakratul maut itu sebuah kepedihan gitu untuk mengawali proses pindah alam. Gitu. Jadi itu sebuah kemabukan sebenarnya. Level sakitnya berbeda-beda ya. Tapi bukan berarti yang tidak sakit itu yang lebih mulia, enggak. Karena Rasulullah ketika ajal itu mengalami sakit yang luar biasa gitu. Sehingga Siti Aisyah ketika menyaksikan kemudian mengatakan bahwa semenjak hari ini ketika aku melihat ya bagaimana penderitaan Rasulullah ketika sakratul maut, maka aku tidak lagi iri kepada orang yang ringan sakratul mautnya. Jadi bukan berarti orang yang tidak merasakan sakratul maut dengan keras itu kemudian selamat. Bukan seperti itu. Itu mungkin kalau dugaan kita ya hari ini, wah orang yang tenang meninggalnya kelihatan nggak sakit, berarti dia aman, nggak gitu. Al-Quran tidak seperti itu. Ya. Memang ada ya orang-orang yang kemudian dikeluarkan dari jasadnya itu, si jiwanya itu dengan tadi digiring oleh malaikat dengan lemah lembut gitu ya. Tapi ada juga yang dipukul dengan keras karena lengket gitu ya. Tapi ada juga yang meskipun dia adalah orang yang baik, kemudian dia tetap merasakan sakitnya sakratul maut. Karena Allah hendak meningkatkan kedudukannya gitu. Jadi bisa jadi waktu meninggal sudah bersih, tapi Allah ingin menyempurnakan lagi, sehingga ketika meninggal ditambah rasa sakitnya, sehingga sampai kepada kedudukannya justru ketika dia wafat gitu. Nah jadi kita nggak pernah tahu ya orang yang kemudian kelihatan sakit atau tidak, mana yang kemudian lebih baik, itu semua ada rahasia Allah gitu. Itu seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa menduga-duga. Nah kemudian kita lihat di Quran Surat Muhammad, Quran Surat 47 ayat 31. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu hingga kami mengetahui ya al-mujahidin, orang-orang yang berjihad gitu ya. Dan asabirin ya, orang-orang yang bersabar, dan akan kami uji perihal kamu gitu ya. Di sini bahasa kalimatnya itu adalah akhbarokum ya. Akhbarokum itu kan al-khabir ya. Allah yang mengetahui segala isi hati. Jadi orang bisa kelihatan baik, tapi isi hati terdalam Allah yang tahu kalau masih ada penyakit atau tidak kan gitu. Nah, seringkali ketika wajah lahiriah kita, mungkin orang yang ngaji, orang yang sholat, orang yang kemudian ibadah, kemudian tiba-tiba dihinggapi dengan sebuah dugaan ya bahwa kelihatannya saya ini orang yang sudah suci, yang baik, yang sudah soleh. Nah Allah kasih ujian, ternyata merembes keluar tuh yang ada di dalam dadanya yang tersembunyi. Nah kalau Allah nggak uji, maka selamanya dia akan merasa dirinya sudah sampai, sudah suci gitu ya. Jadi alhamdulillah orang-orang yang kemudian baik, dia tidak berhenti untuk terus memperbaiki diri. Kenapa? Karena semua penyakit yang tersembunyi di dalam dada, jika Allah menghendaki kebaikan ya bagi seorang hamba, maka Allah akan tunjukkan aibnya. Bahkan sampai yang terhalusnya gitu. Jadi betul-betul sampai bersih lah gitu ya. Nah itu kenapa tadi diuji? Supaya tahu siapa yang kemudian berjihad, yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah ya. Ingin yang mengharapkan wajahnya dan kemudian bersabar di dalam berjihad itu gitu. Dan itu nggak mudah ya. Nggak mudah gitu. Sampai keadaannya bersih betul. Dan ketika ajal, sakratul maut itu bisa menjadi rahmat juga ya. Nah, dibersihkan di sana. Dan kadang-kadang ada orang yang dikasih sakit dulu sebelum wafatnya. Itu juga pembersihan kalau diterima dengan sabar kan. Jadi banyak hal yang menurut kita buruk belum tentu gitu. Makanya yang bahaya adalah ketika Allah memberikan rahmatnya berupa sebuah gelaran yang kita tidak fahami, kemudian kita cepat-cepat mengeluh. Ya. Jadi lisannya tidak terkontrol karena lisan tidak terkontrol itu karena dadanya sudah sesak kan. Sesak dadanya itu karena tidak paham, bingung,
sehingga juga tidak mohon kepada Allah diberi perkuatan gitu. Akhirnya ya tadi meledak ya. Dalam bentuk lisan bahkan mungkin menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir. Itu yang bahaya. Jangan sampai kemudian karena kebodohan kita, kemudian kita tadi ya menyalahkan Allah, padahal Allah itu mengatur segala sesuatu yang terbaik bagi setiap hamba yang mencari Dia. Nah, kita lanjut ya, sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya kita lihat ini di Quran Surat Al-Hajj ya. Quran Surat Al-Hajj, Quran Surat 22 ayat 53 dan 54. Ya. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ya. Dan berhati kesat. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Dan agar mengetahui orang-orang yang telah diberi ilmu, bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Robmu. Lalu mereka beriman dengannya, lalu tunduk patuh, ya, lalu tunduk padanya hati mereka. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi kita tahu dalam ayat lain bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat gitu ya, penyembuh segala penyakit yang ada di dalam dada gitu kan ya. Al-Qur'an itu gitu. Nah, jadi Al-Qur'an adalah penyembuh gitu ya. Allah berikan ujian agar tadi orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya dan hatinya kesat itu bisa keluar gitu si penyakitnya. Karena tadi itu kan kalau misalkan Allah tidak kasih ujian, dia punya penyakit di dalam dadanya, tapi dia merasa fine-fine aja, dia merasa dia sudah baik gitu. Makanya itu yang paling repot kalau ketemu orang ya tidak tahu kalau dia tidak tahu gitu ya. Orang yang dia buruk tapi dia merasa baik gitu. Padahal orang lain semua berjaga-jaga kalau di dekat dia itu. Kenapa takut disakiti gitu? Karena orang yang merasa hebat, merasa paling baik ya, kemudian menghakimi orang lain, setiap kali berbicara selalu menyakitkan gitu kan. Tapi dia merasa dia baik gitu. Dia merasa dia sedang menyampaikan ke orang lain bahwa ikuti saya karena saya ini sudah baik. Kalau kalian mau sukses, ikuti saya begitu ya. Padahal semua orang itu tidak debat karena malas gitu, karena tahu dengan kelakuan yang kasar barangkali begitu ya. Nah, agar kita tidak masuk kepada golongan yang seperti itu, ya seminimalnya dia tahu kalau dia tidak tahu lah gitu. Seminimalnya dia tahu kalau dia itu masih buruk, kalau dia itu belum baik gitu kan ya. Nah, baru dari sana kemudian dia mencari obat gitu. Nah, obatnya di Al-Quran kan. Jadi sebenarnya Al-Quran ini adalah resep bagi semua penyakit yang ada di dalam dada manusia, yang kalau dunia sih cermin ya. Jadi kita banyak mengalami ujian yang berat, itu adalah cerminan hati gitu. Kalau cermin hati, kalau dadanya makin bersih, ya dunianya berubah sendiri, karena itu hanya cerminan hati. Makanya kan ayat yang lain di Al-Quran, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya gitu. Bukan artinya kita aktif di luar merubah supaya lebih baik. Yang di dalam yang dirubah, yang di luar itu cerminan. Ya. Misalkan tadi kita datang orang yang kemudian mengganggu, ya, yang menyakiti hati, tapi karena dada kita bersih, Allah berikan kelapangan untuk memaafkan, kemudian kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, tiba-tiba orang yang tadi katakan berlaku kurang baik kepada kita malu sendiri dan lama-lama malah sayang ke kita gitu. Nah, di Al-Quran kan begitu. Hingga orang-orang yang ada permusuhan denganmu itu menjadi seperti sahabat setia misalkan. Jadi terubah orang itu. Gitu. Terubah orang itu. Karena kita tidak merespon energi buruk yang dia berikan. Gitu. Tapi dia beri keburukan, kita kasih kebaikan gitu ya. Dia beri keburukan, kita kasih kebaikan. Sampai lama-lama luluh juga. Gitu. Bahkan akhirnya ingin belajar, kok enak ya orang itu ya, kok orang itu lapang ya, dan dia kemudian termotivasi ingin merubah dirinya, bisa seperti itu. Nah jadi gitu sahabat-sahabat, jadi Al-Quran itu obat ya.
Nah, makanya kenapa tadi ujian, supaya kita ketahuan penyakitnya. Kalau nggak ketahuan penyakitnya, susah nyari resepnya kan. Jadi di Al-Quran ini resepnya banyak, tapi ketika kita baca resepnya itu, karena kita merasa kita nggak ada keperluan dengan Al-Quran, jadi kita nggak pakai gitu. Padahal, jangan-jangan dia orang yang dibuat lupa terhadap dirinya sendiri karena melupakan Allah kan? Bisa seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Di Quran surat 16 ya, ayat 110 ya. Kemudian sesungguhnya Robmu bagi orang-orang yang berhijrah setelah diberikan cobaan-cobaan, kemudian mereka berjihad dan mereka bersabar ya. Sesungguhnya Robmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi kita tahu bahwa orang-orang yang berhijrah setelah diberikan ujian-ujian gitu. Jadi sebenarnya ujian itu adalah panggilan untuk mulai hijrah. Jadi kalau misalkan mungkin pada umumnya manusia lahir, remaja, ya hidupnya masih, ya secara umum hidupnya masih senang lah gitu ya. Tidak banyak beban. Tapi ada juga anak-anak yang kemudian mungkin harus membantu orang tua, kondisi serba prihatin, sejak kecil sudah diberikan ujian kan. Tapi pada umumnya itu ya namanya anak ya lahir, menikmati masa remaja, semua dicukupi oleh orang tuanya, kemudian menjalani hidup lah seperti pada umumnya remaja ya, masih business as usual lah, mengerjakan seperti orang lain. Tapi ketika mulai beranjak dewasa, mulai nanti hadir beban-beban, ujian ya, persoalan ya. Ya agar kemudian dia dikalibrasi untuk kembali mencari makna hidup gitu. Nah, jadi orang-orang yang kemudian ditimpa oleh ujian-ujian, yang beruntung adalah ketika setelah diberikan cobaan dan ujian, kemudian mereka malah hijrah gitu. Ya, ada orang yang diuji sampai usia tua nggak hijrah-hijrah gitu ya. Wah, itu luar biasa itu. Allah kasih kesempatan, dikasih teguran, dikasih halangan agar kembali, tapi dia terus dengan caranya untuk mencari sesuai apa yang dia inginkan saja gitu. Ada yang seperti itu, ya. Tapi tentu itu ujian-ujian itu adalah sebenarnya agar orang berhijrah ya, agar orang berhijrah. Nah, tentu kita banyak melakukan kesalahan ketika waktu usia remaja, usia sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah berarti jahiliyah kan. Jadi kita nih semuanya pernah mengalami masa jahiliyahnya masing-masing. Kita melakukan banyak maksiat, banyak dosa ya. Tapi ketika kemudian dengan berbagai ujian kehidupan, hatinya mulai tunduk, mulai hijrah, mulai taubat, nggak usah dipusingkan yang masa lalu gitu. Itu memang atas izin Allah juga terjadi gitu. Bahkan orang yang pernah mungkin tersasar ke macam-macam dunia yang aneh-aneh ya, melihat semua kehidupan ya, aspek kehidupan, ketika Allah hijrahkan dia menjadi penyeru yang sangat kuat gitu, karena dia ngerti yang disebut kejahiliahan itu seperti apa, karena dulu pernah berada di dunia itu kan. Nah, sehingga ketika memberikan tadi ya nasihat mungkin kepada umat, itu akan lebih menguasai aspek lapangannya, sehingga Al-Qur'annya jadi lebih bunyi kan. Kenapa bunyi? Karena pernah mengalami gitu. Dan kemudian dikoreksi, disembuhkan oleh Al-Quran, sehingga dia bersyukur kepada Allah dan ingin sharing kepada orang lain gitu. Betapa nikmatnya begitu ya. Paling ya tinggal hanya sekedar kenangan saja, dulu pernah nakal, pernah jahil ya. Tapi ketika sekarang diberi keimanan, ini jauh lebih nyaman dan dia pasti tidak mau dikembalikan lagi kepada keadaan semula ya. Jadi kalau misalkan, wah nikmat ya waktu masa SMA, tapi ya tidak sholat, tidak ngerti makna kehidupan, sabarnya tidak seperti sekarang, tawakalnya tidak seperti sekarang. Meskipun mungkin masa SMA remaja nikmat, tapi ya nikmat gitu-gitu aja ya. Banyak turbulence juga hatinya gitu kan ya, banyak problem sebenarnya ya. Apalagi anak usia segitu mungkin ya, mencari jati diri. Nah, sebenarnya tersiksa itu kalau kita mengerti kondisi hari ini yang kita sudah diberi ketenangan, banyak pemahaman. Nggak mau kita kembali lagi ke momen itu ya. Cukup satu kali lah.
Dulu menikmati, kemudian sekarang ya terus aja maju, bergerak, semakin baik dan semakin baik lagi gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan gitu ya, bala ya. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho ya dengan dalam menerima ujian tersebut, maka baginya keridhoan Allah ya. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan gitu ya. Nah, jadi ya ujian itu memang tidak ada yang ringan ya kalau ujiannya dihadapi dengan hawa nafsu. Makanya kan ada yang disebut orang-orang yang diberikan kemampuan untuk merasakan manisnya iman gitu. Ujian itu jadi nikmat bagi dia. Kenapa nikmat? Karena selalu bisa keluar dari ujian gitu. Karena ujian itu ternyata tidak berdampak apa-apa yang buruk. Selalu di balik ujian itu baik aja gitu. Nah, kenapa mereka bisa sukses? Karena menyertakan Allah dalam ujiannya. Ya kalau seandainya Allah berikan ujian, kemudian semua dihadapi sendiri, diurai sendiri, dicari solusi sendiri, ya tersiksa, ya nggak bisa. Allah yang ngasih, Allah yang angkat, gitu kan ya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, ya maka akan diberi ujian. Tapi hamba yang kemudian mencintai Allah, yang terus mendekat juga memahami bahwa ujian itu sebenarnya adalah sebuah prasyarat untuk semakin mendekati Allah gitu. Dan itu tidak ada problem selama dalam menghadapinya menyertakan Allah. Jadi ketika kita bingung menghadapi banyak problem, ya kita harus memahami bahwa ujian itu dari Allah ya. Dan kita harus mengembalikan lagi ke Allah ya untuk membimbing bagaimana cara keluar dari sana. Yaitu menggunakan tawakal, sabar, begitu kan ya. Kalau tanpa Allah nggak bisa gitu. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ridho, kenapa ridho? Karena faham terkait dengan fungsinya ujian. Dan faham juga bahwa sebenarnya nggak ada masalah ujian itu. Ya. Ujian itu semua akan dilewati tanpa luka-luka yang berarti kalau mampu kemudian menyerahkan kembali persoalan itu kepada Allah dan mengikut sertakan Allah. Makanya kan dalam mengerjakan segala sesuatu ya dimulai dengan bismillah, dengan beserta asma Allah gitu. Ya kita harus menyertakan Allah dalam semua urusan gitu. Agar kita tadi itu ya bisa melewatinya dengan mudah lah gitu. Karena kunci jawabannya Allah yang kasih. Ada problem yang pelik dalam kehidupan, kemudian mengembalikan pada Allah dan menyertakan Allah. Allah berikan inspirasi jalan keluarnya, ya dikasih kisi-kisi jawaban kan. Akhirnya ya sudah ikuti aja langkah-langkah yang Allah berikan. Kesini dulu diberesin, dari sini beresin, yang kesini urutannya seperti ini. Tiba-tiba selesai ujiannya gitu. Tapi kalau nggak dari Allah, berarti pakai logika sendiri, pakai akal pikiran sendiri, menduga-duga. Ini ada opsi nih cara menyelesaikan masalah, ada opsi A, B, C, ya. Yang mana kira-kira ya? Wah, dioret-oret, kayaknya menurut akal saya yang C nih, gitu ya. Dia tempuh yang C, nggak nanya dulu ke Allah kan. Tapi tadi dia pikirkan opsi-opsinya, kemudian dia serahkan lagi ke Allah. Ya Allah, jika memang opsi C ini yang terbaik, mohon dimudahkan. Atau jika ada opsi lain yang lebih baik, mohon hamba dimasukkan ke opsi yang lebih baik itu. Besoknya gelaran yang terjadi berubah dari perencanaannya kan. Nah itu artinya Allah nunjuki jalan gitu. Itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya nggak sulit ujian ini kalau diberi petunjuk. Sulit menghadapi ujian kalau mengikuti hawa nafsu. Ya. Seperti itu. Nah kemudian kita lanjut. Ini juga ada sebuah hadis ya dari Ibnu Majah.
Ya, jadi dari Sa'ad bin Abu Waqqas ya, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian kalangan selanjutnya yang lebih utama, dan selanjutnya gitu ya. Jadi orang-orang yang semakin utama ya semakin berat cobaannya, ujiannya. Seorang hamba akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ya. Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun akan semakin berat. Jika agamanya lemah atau menipis gitu ya, maka ia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Tidaklah cobaan ini akan diangkat dari seorang hamba hingga Allah membiarkan mereka berjalan di muka bumi dengan tanpa kesalahan, dengan tanpa dosa. Ya, namanya dengan ujian kan jadi pinter ya. Makin lama makin pinter, makin pinter, makin pinter. Akhirnya tidak lagi tertipu oleh gelar dunia. Bahwa dunia itu sementara, yang abadi adalah akhirat. Berarti di dunia, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau saya tahu bahwa hidup ini sementara, apa saja yang jadi prioritas? Berubah semua orientasi hidupnya sebenarnya kalau orang pandai itu. Ya, kalau orang yang sekarang misalkan, katakanlah ya, orang yang hari ini sikut-sikutan masalah rizki, ya, masalah pekerjaan, ya, saling iri dengki, tidak suka kalau orang lain menerima karunia gitu ya, karena dia iri mengharapkan kenapa nggak saya yang dapat gitu. Itu kan orang yang bodoh kan, yang nggak punya pengetahuan. Padahal setiap orang itu punya karunianya sendiri. Kenapa kok harus silau dengan karunia orang? Kalau lihat orang lain dikasih karunia, maka mohon kepada Allah agar diberikan karunianya sendiri. Nggak ada gunanya juga iri dengki, sirik ke orang. Ya, gimana caranya agar kemudian hilang nikmat itu dari orang tadi gitu kan ya. Ya, kemudian dia makar gitu ya. Nah, setelah dia makar, dia nggak dapat juga gitu. Dia nggak dapat juga gitu kan ya, karunia itu, karena itu bukan milik dia gitu. Nah, betapa orang itu tertipunya, dan alam setan terus nipu karena bodoh kan, karena nggak punya pengetahuan, dia ditipu sama alam setan, diberikan was-was. Oh, kalau nggak dikejar seperti itu, kapan dapatnya? Ya, kalau mau kerjanya tidak memaksakan diri, ya kapan mau kayanya gitu. Padahal nggak seperti itu sebenarnya ya. Nah, kita lebih percaya kepada janji siapa gitu. Jadi syaitan memang Allah izinkan untuk menggoda ya manusia gitu kan. Nah, sampai kemudian manusia itu tidak lagi bisa tergoda oleh hal-hal yang seperti itu. Ya Allah terus tingkatkan kedudukannya dan diberi amanah makin besar, ya menjadi wakil Allah lah di muka bumi, menjadi khalifah gitu kan. Ya tapi kalau mau jadi khalifah tapi nggak lulus ujian ya nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kita tidak akan dijadikan Allah hambanya, dijadikan senjata ya, dijadikan alat gitu kan ya. Kalau kitanya tidak layak gitu. Dan syarat kelayakannya adalah dilihat dari bagaimana dia menghadapi ujian demi ujian gitu kan. Seperti itu kira-kira sahabat-sahabat. Jadi sampai nggak ada kesalahan. Ya kalau nggak ada kesalahan ya Allah kasih semua nikmatnya. Rahmatnya, nikmatnya semua Allah kasih ya. Karena sudah aman kan. Semua dunianya juga dikasih. Kenapa? Karena ya ilmunya sudah ada. Tidak akan dicelakai oleh dunia itu, diberikan semuanya gitu. Nah, tapi sebelum dia sampai ke sana ya tentu Allah kadar, Allah yang menakar gitu ya. Tapi Allah justru menghendaki ya menerima semua gitu. Makanya diberi ujian untuk mempercepat gitu. Kalau nggak diuji santai-santai aja gitu. Atau misalkan kita diberikan ujian atau cobaan yang intensitas levelnya itu masih bisa kita hadapi lah gitu ya. Lama-lama kan terbiasa. Akhirnya ujian itu tidak lagi menggerakkan kita untuk ingin menjadi lebih baik. Tapi Allah tingkatkan ujian gitu ya secara bertahap sehingga kita mau nggak mau harus meningkatkan lagi semangatnya, meningkatkan lagi kemampuannya. Nah itu agar sampai kepada kedudukan yang Allah sudah sediakan sebenarnya gitu. Nah kemudian kita lihat ini.
Ini tadi alhamdulillah ada sahabat yang mengirimkan redaksi hadisnya ya, karena beliau menguasai bahasa Arab, menerjemahkan dengan lebih presisi dan mungkin lebih lengkap, tapi saya tidak sempat untuk menyalin dan menaruh di kajian hari ini. Tapi kurang lebih secara maknanya sama gitu ya, hanya tadi lebih lengkap secara teksnya gitu. Nah, jadi dalam sebuah hadis, seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, demi Allah saya mencintaimu." Gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apa katamu?" Gitu. Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Demi Allah saya mencintaimu," kata orang itu. Itu diulang 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mencintaiku, maka persiapkanlah ya penangkal menghadapi kefakiran gitu. Sebab kefakiran datang kepada orang yang mencintaiku lebih cepat daripada banjir datang ke sasarannya gitu. Sampai ke ujungnya lah begitu ya, ke pemberhentian airnya gitu." Nah, ini orang yang nggak memahami akan takut gitu. Waduh, mencintai Rasulullah siap-siap fakir gitu ya. Kan sebenarnya ada redaksi lain yang barang siapa mencintai Allah maka siap-siap untuk diuji gitu. Dan barang siapa yang mencintai aku, mencintai Rasulullah, maka siap-siap untuk kefakiran gitu ya. Nah, ini kalau hawa nafsu yang baca, nggak usah deket-deket ya. Karena nanti kalau deket-deket ngikuti Rasulullah, ujiannya banyak. Ya, jadi fakir hidupnya, kita nggak mau seperti itu kan. Nanti kalau pengen jadi orang yang sabar, ujiannya banyak gitu. Padahal dipenggal kalimatnya, di balik sabar ada Allah gitu kan. Di balik sabar ada hikmah gitu kan. Di balik sabar ada pertolongan. Wah, macam-macam gitu. Cuman hanya dipotong bahwa kalau nanti mau sabar diuji gitu kan. Padahal justru tidak mungkin seseorang memperoleh segala kebaikan kecuali melewati pintu sabar dulu. Sabar adalah pintu untuk memperoleh semua kebaikan. Gitu. Kalau nggak sabar udah selesai semuanya ya. Sholat juga nggak benar kan. Coba mohon pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Sholat terus sabarnya enggak gitu. Doanya salah gitu ya. Sholatnya cuman kalau lagi ada musibah ya kan. Padahal kalau sabar itu kan ketika ada musibah sabar, terima dulu, coba fahami sambil sholat, ya mendekat kepada Allah, semoga Allah berikan jalan keluar, Allah beri pemahaman sehingga kita tidak bingung apa maksudnya Allah berikan ujian ini. Allah ajari, oh ternyata ujian itu baik ya buat aku ya. Nah, makanya kalau orang-orang yang sudah melewati ujian-ujian tertentu, kemudian memperoleh hikmah, dia bisa jadi mengatakan bahwa alhamdulillah aku dulu ditimpa oleh takdir yang buruk itu, yang menurutku buruk gitu. Ternyata itu adalah takdir terbaik sehingga aku bisa seperti sekarang, bisa punya hati yang lebih berharap pada Allah gitu kan ya. Wah, kalau tanpa kejadian itu mungkin tidak akan pernah bisa mengenal Allah gitu kan. Padahal dulu waktu saat mengalami, wah itu kan ngeluh terus ya. Aduh, berat. Ya Allah, kenapa ya aku diberi seperti ini, apa salahku gitu ya. Tapi dia butuh sabar hingga kemudian Allah jelaskan kenapa itu harus dialami gitu. Nah, rentangnya itu kadang-kadang ada yang tahunan gitu kan ya. Bahkan ada yang nggak ngerti-ngerti juga seumur hidup gitu ya. Tapi semakin kita berserah pada Allah, tadi ridho dulu, belajar untuk ridho karena tahu ini dari Allah ya. Meskipun sakit, semoga diberi kesabaran agar Allah memberi penjelasan ya kenapa itu harus ditimpa itu. Ketika diberi penjelasan, wah langsung berubah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata salah sangka ya. Istighfar, mohon ampun ya. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi, mencintai Rasulullah itu akan didatangi oleh kefakiran. Kita tahu bahwa di dalam Asmaul Husna, Allah itu punya nama Al-Ghani ya. Al-Ghani itu kan yang maha kaya. Ya. Yang maha kaya itu, kalau Allah itu maha kayanya itu
berkelimpahan ya, sampai tumpah gitu. Makanya yang ada di sisi Allah itu rahmatnya semua ya, berlimpah-limpah hingga kemudian tumpah gitu. Nah, rahmat Allah yang sangat banyak itu butuh pasangan. Dan pasangannya adalah wadah yang kosong. Wadah yang selalu butuh Allah gitu. Makanya yang paling bahaya adalah orang yang merasa cukup tanpa Allah bisa berjalan gitu. Melintasi dunia nggak butuh Allah lah, yang penting ada uang, selesai. Ya itu dugaannya kan, orang-orang yang merasa dirinya cukup. Atau nggak butuh Allah, ilmu saya udah cukup kok, saya bisa kok hadapi apapun ujian yang Allah berikan, insya Allah saya bisa, katanya kan, saya sudah menguasai Al-Quran, Allah kasih ujian yang nggak bisa dia selesaikan kan. Nah baru di sana ilmunya udah semuanya dikeluarin, nggak juga selesai urusannya, nggak juga selesai ujiannya, baru fakir gitu kan ya. Ya Allah, ternyata ilmunya semuanya tidak ada yang cukup ya. Nah, tawakal dia pada Allah, maka Allah cukupi yang kurangnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mengikuti Rasulullah, Allah kan, barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikuti aku gitu kata Rasulullah. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, semua urusan hidupnya itu Allah yang akan menyediakan. Nah, agar dia tetap berada kepada ketergantungan pada Allah, kadang-kadang dibuat fakir hatinya gitu. Nah, fakir itu bukan berarti harus fakir secara lahiriah ya. Jadi dia punya segala macam harta benda, tapi satu pun tidak menjadi togut, satu pun tidak menjadi andalan. Yang diandalkan Allah ya, bukan kepada harta meskipun ada. Nah, ketika tiba-tiba Allah hilangkan hartanya, nggak masalah juga. Kenapa? Karena waktu ada harta juga bukan ke harta kok. Kepada Allah kan bergantungnya. Nggak ada harta, apa bedanya? Ya kepada Allah juga. Nah, orang yang belum bergantungnya kepada Allah, itu seringkali merasa saya ini sudah kepada Allah tawakalnya. Iya, dia tawakal karena ada hartanya. Coba kalau hartanya Allah coba diuji, diambil dulu sebentar. Masih bisa nggak berjalan? Ya. Ternyata ya Allah kok susah ya ibadah, kok susah ya. Kenapa engkau ambil hartanya jadi aku tidak bisa ibadah? Loh, berarti kamu ngandelin harta dong selama ini gitu, bukan ke Allahnya kan? Nah, tanpa ujian-ujian seperti itu, kita jadi nggak tahu sebenarnya kepada siapa kita berpegangan gitu ya. Nah, jadi kefakiran di sini artinya itu bukan artinya kemudian fakir tuh jadi miskin, jadi nggak punya apa-apa ya. Meskipun punya segala sesuatu, tidak mengandalkan segala sesuatu itu gitu. Nah, orang kalau sudah diberi hati seperti itu, hidupnya itu selalu Allah itu akan selalu cepat ya. Ada problem, mengandalkan Allah, belum lagi melakukan tindakan udah selesai duluan gitu ya. Karena Allah juga cepat gitu untuk menyelesaikan urusan hamba yang kemudian bergantungnya besar sekali ke Allah, tidak kepada makhluk gitu. Nah, itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi insya Allah nanti kita coba kita coba lengkapi melalui tanya jawab ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tadi mungkin sekilas lah ya saya review ya. Pertama tadi, apakah orang yang meninggal sadar bahwa dia sudah mati? Sadar pasti gitu ya. Sadar pasti. Jadi ketika sakratul maut itu ada proses tertentu, orang tahu ya, bahkan ketika dari mulai kaki diangkat sampai ke dada sampai ke kerongkongan itu nggak mudah gitu. Jadi tidak akan mungkin seperti di film-film tiba-tiba mati terus bangun lagi, ini saya masih hidup atau mati? Nggak gitu. Sakratul maut itu ada ininya gitu ya. Kecuali kalau yang mati suri, kalau mati suri lain lagi. Itu kan ada yang ngalami kan ya. Jadi ketika orang tidur, jiwanya Allah yang pegang. Allah bisa perjalankan, Allah bisa kembalikan, Allah bisa tahan. Ya terserah Allah gitu. Yang mati suri gitu ditahan dulu sama Allah gitu. Kemudian dia mengalami banyak penglihatan ini itu. Ya setelah itu dia bangun lagi seperti mimpi di dalam mimpi. Ya ada yang ngalami gitu. Tapi kalau yang ditanyakan mati beneran, orang pasti tahu dia mati gitu ya. Nggak akan ada dia gentayangan, kok ini banyak orang, saya kenapa gitu, nggak.
Itu orang meninggal tuh ada malaikatnya, ada prosesinya gitu. Jadi dia tahu gitu. Belum lagi nanti ketika digiring ke kubur kan, semua menghantarkan jenazahnya, dia sudah deg-degan tuh gitu. Nanti kalau orang pergi, dia mulai ditanya bisa jawab atau enggak kan. Oh banyak lah itu semua akan mengerti. Nah kemudian apakah boleh memperingati hari lahir? Ya tentu boleh gitu ya. Ya tapi hari lahir itu kan hal yang biasa saja sebenarnya. Ya. Kalau misalkan hari lahir itu misalkan apa namanya? Ya hari lahir itu sebenarnya hari mensyukuri Allah hadirkan kita ke dunia ini gitu. Ya tapi tentu hari itu kemudian hari yang menjadi doa ya. Jadi kalau misalnya kita ulang tahun dirayakan bukan sekedar untuk party. Kalau hanya ritual itunya ya itu mah perbuatan sia-sia sebenarnya. Tapi kan sebenarnya itu muhasabah, evaluasi diri. Jadi setiap tahun diperingati yang ngundang orang berdoa sambil evaluasi ya semoga hidupnya itu usianya semakin berkah, semakin baik. Ya kan? Jadi dia mensyukuri Allah berikan kesempatan di dunia ini semoga untuk tadi ya melewati fase-fase selanjutnya dalam usia ini juga bisa dilakukan dengan baik gitu. Jadi saya tidak sependapat dengan yang mengatakan sama sekali tidak boleh itu bid'ah, tidak seperti itu. Tapi kalau kemudian untuk mengagungkan sesuatu dijadikan ilah-ilah ya itu lain lagi gitu. Tapi kalau milad hari lahir pada umumnya ya itu nggak ada masalah. Nah, ketika ada memperingati hari kelahiran seorang pahlawan pun lebih kepada jasa-jasa baiknya, agar kita bisa mengambil sebuah motivasi ya. Kita ingin seperti mereka gitu ya. Semoga Allah berikan kemampuan agar bisa menjadi orang yang juga berjuang, memberikan manfaat yang banyak ya. Mencontoh tadi para pahlawan yang sudah mendahului. Ya selama positif yang diambil tidak untuk syirik ya nggak ada problem ya. Jadi itu seperti itu. Nah kemudian yang lainnya mungkin saya akan jawabnya nanti ya. Kita akan coba diskusi dulu dari materi hari ini terkait fungsi ujian. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia memang tadi apa bedanya ujian dan cobaan ya, gitu kan. Tapi kalau bahasa Arabnya ada fitnah, ada bala, gitu ya. Lebih mudah untuk melihat perbedaannya gitu. Tapi dari yang tadi saya bacakan ayat-ayat hadis itu sebagian menggunakan bala, sebagian menggunakan fitnah. Jadi dua-duanya sama baiknya gitu. Cuman lebih beda stressingnya. Jadi kalau fitnah itu bentuknya itu memang untuk memurnikan keadaan kita, maka istilahnya itu kalau besi, kalau emas, kalau ngerti cara untuk nambang emas tuh ya, ketika sudah diambil dari tanah, dipisahkan biji emasnya, dia harus dibakar hingga sampai kepada kemurnian karat tertentu gitu. Nah jadi itu yang disebut dengan fitnah gitu. Makanya di dalam sebuah ayat di Al-Quran tadi janganlah engkau mengatakan bahwa fitnah itu buruk karena bahkan sesungguhnya fitnah itu baik bagimu gitu kalau bisa melewatinya gitu. Jadi Allah berikan macam-macam fitnah yang kita sebut dengan ujian tadi untuk memurnikan gitu. Jadi itu yang sifatnya pemurnian diri ya agar semakin terlihat ya seberapa tadi sabar, seberapa jihad dia di jalan Allah gitu. Apakah tadi memang dia mengandalkan harta sehingga dia bisa tenang ibadah atau memang bisa tenang ibadah karena memang berpegangan kepada Allah gitu. Nah, kadang-kadang Allah uji dengan diberikan harta yang banyak ya. Terus hartanya diambil gitu ya. Nanti kelihatan tuh. Nah, padahal sebenarnya ketika orang tidak bergantung kepada harta dan dia melakukan ketaatan, Allahnya ridho, ya harta akan terus dikasih aja gitu ya. Tapi ketika hatinya kemudian berubah mengandalkan harta, nah itu yang harus dikoreksi oleh Allah sehingga hartanya diambil dulu gitu.
supaya dia memperbaiki sisi itunya gitu. Nah itu kan tersembunyi. Kadang-kadang kita merasa sudah baik ibadahnya, tapi tunggu nanti kalau sudah mengalami berbagai ujian kefakiran, baru kelihatan, ya kan? Nah, hartanya diambil, semua pertolongan backing lah gitu ya. Semua kenalannya, relasinya yang tadi dia andalkan selain Allah, kemudian nggak ada yang bisa bantu. Nah, baru dia mulai memurnikan, ya kan? Baru mulai memurnikan ketaatan, ibadahnya semata-mata untuk Allah. Nanti Allah selamatkan lagi gitu. Nah, ketika dia dikasih lapang lagi, bergantung lagi, ya diuji lagi gitu. Nah, itu fitnah, sifatnya api. Dia terus-menerus diberikan agar dia semakin murni. Ya, semakin murni, semakin baik, semakin baik. Sementara kalau bala itu sifatnya itu juga ujian, tapi dia penghalang gitu ya. Jadi kalau kita tuh bala itu lebih ke arah musibah lah gitu ya. Sesuatu yang menghalangi jalan kita gitu. Nah, ketika kita terhalangi oleh sesuatu, kita membutuhkan Allah ya untuk kemudian menghancurkan segala penghalang itu gitu. Makanya kemudian kita bersedekah, kita berkurban agar apa-apa yang menghalangi kita dengan Allah itu kemudian dihancurkan gitu ya. Bahkan kalau ada yang pernah baca riwayat yang 3 orang terjebak di dalam gua gitu kan, tertutup pintunya. Kemudian mereka mengingat-ingat amal soleh yang pernah mereka lakukan. Sehingga ketika mereka masing-masing mengingat amal soleh itu, batunya bergeser sedikit demi sedikit hingga mereka bisa keluar dari gua itu. Jadi artinya apa? Kalau kita beramal soleh itu tabungan agar ketika diberikan macam-macam bala, ya, halangan, itu kemudian nanti Allah yang akan mengeluarkan. Gitu. Tapi bala juga adalah ketika seseorang itu punya kecenderungan untuk bergerak kepada sebuah arah yang salah, Allah berikan penghalang, bentuknya bala juga gitu kan. Sehingga dia nggak bisa menempuh lagi jalan itu. Nah, kemudian dia mengoreksi arah, bisa juga seperti itu gitu. Jadi, tapi dua-duanya baik gitu. Yang buruk itu azab gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari Al-Quran, Allah menggunakan ya dua kata itu ya, ada fitnah, ada bala, yang dua-duanya tetap positif sebenarnya gitu ya. Nah, yang buruk itu adalah ketika sudah bentuknya itu azab ya. Jadi kalau dia bentuknya azab itu kan berarti sesuatu yang ditimpakan karena melebihi batas keterlaluan dan sudah diperingati juga tidak mau mengikuti gitu kan ya. Nah, meskipun yang namanya musibah itu juga tadi ya. Musibah kan tadi yang bala itu ya. Itu kan karena kesalahan dihalangi dulu. Ketika dia memperbaiki, bisa jadi sebenarnya jalannya udah benar, tapi niatnya salah, dihalangi jalannya gitu kan. Terus dia bingung, apa salahku? Kan itu sudah menuju Allah. Iya, tapi niatnya salah. Rasa sombongnya besar. Betul menuju Allah, tapi menuju Allah nggak boleh dengan segala kesombongan. Nah, dia hilangkan itunya. Nah, dibuka lagi. Oh, jalannya sih tetap jalan yang sama. Tapi ketika ada kesalahan, maka Allah akan berikan musibah tadi dalam bentuk halangan lah gitu. Jadi gitu, Ndra, kalau di dalam bahasa Indonesianya ujian, cobaan memang sulit untuk melihatnya ya, tapi itu fitnah dan bala gitu. Jadi kita harus mengacu ke teks Arabnya gitu. Kan kelalaian itu kan karena tadi kan sebenarnya kan kalau di atas kasur ya sesungguhnya itu bermegah-megahan telah melalaikanmu gitu ya. Telah membuatmu lupa sehingga engkau tiba di liang lahat gitu. Jadi yang melalaikan kita itu macam-macam ya, dunia itu kan dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, dengan berbagai macam fenomenanya ya. Akhirnya tadi kita terlalu menyibukkan dunianya gitu. Jadi kita terjebak oleh fenomena dunia gitu. Tapi kalau seandainya kita kemudian pemahaman tentang kehidupan semakin utuh, ya dunia tetap dihadapi gitu. Tapi kita mengambil dari dunia mana-mana yang penting-penting aja gitu. Jadi misalkan yang penting bisa menafkahi keluarga dengan cukup, hidupnya layak begitu ya, tidak berlebihan.
Tapi kalau kemudian tadi cita-citanya pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya lifestyle tertentu, ya itu kan otomatis perhiasan dunia. Memang nikmat sih, ya. Memang nikmat gitu. Kalau punya, nggak apa-apa juga gitu dinikmati gitu dalam batas yang wajar. Yang repot itu kalau nggak punya, tapi punya ambisi dan cita-cita ingin ini itu gitu. Akhirnya terlalaikan oleh macam-macam kilauan dunia itu. Baik yang sifatnya nikmat-nikmat ataupun kesulitan. Ya, kalau dengan semua kesulitan dunia, banyak hal yang diinginkan tidak diperoleh, banyak hal yang tadinya sudah dimiliki hilang, akhirnya kitanya menyesal, kemudian berandai-andai begitu ya. Nah itu lalai gitu kan. Padahal semua itu Allah yang kasih, Allah cabut. Allah kasih, Allah cabut, semuanya ujian gitu. Betul, Ndra. Jadi lalai karena makanya butuh zikir gitu. Untuk melawan lalai itu ingat kepada Allah, maka Allah akan menjadikanmu ingat kepada dirimu sendirilah gitu ya. Supaya kita tidak teralihkan oleh yang nggak penting. Ini lagi mikirin macem-macem, ternyata malam ini ajal gitu kan, repot gitu. Ya, baik, terima kasih sahabat sekalian. Ya penting dokumentasi, jadi kadang-kadang saya nggak ngerti siapa saja yang hadir begitu ya, karena fokus kepada materinya dan keterbatasan layar screen, tapi ketika nanti difoto oleh admin, biasanya setelah kajian saya suka lihat lagi ya, supaya mengenal lah begitu ya, betul-betul ini sebuah forum gitu ya, sebuah forum gitu, bukan hanya ngobrol sendiri gitu. Baik, sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga ada manfaat ya dari kajian yang kita gelar, khususnya bagi saya pribadi tentunya ya. Semoga ini memberikan manfaat agar tidak lemah ketika Allah berikan ujian, kemudian mengeluh, padahal Allah sedang menyediakan banyak hal yang baik ya di balik itu. Tapi karena kebodohan saya, kemudian salah sangka kepada Allah gitu. Itu yang paling kita hindari. Baik sahabat-sahabat, kita sama-sama akhiri ya kajian siang ini. Sama-sama kita beristighfar pada Allah dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.